Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Teman-teman semua di rumah, apa kabarnya nih? Semoga semuanya senantiasa sehat-sehat selalu dan diberikan semua kelancaran urusannya ya. Di video kali ini Bunda Ipi nak mereaction satu video yang benar-benar mengejutkan dan mengagetkan. Nggak cuma saya tapi buat seluruh masyarakat Indonesia ya, yaitu High School Murder Coffee and Jessica Wongso. Nah, ini benar-benar membuat masyarakat Indonesia ini heboh dan menjadi viral ya, karena film ini menceritakan dan mengulas kembali kasus yang dulu pernah viral, yaitu kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dengan pelaku pembunuhan Jessica Wongso. Nah, setelah 7 tahun berlalu ya, kasus ini itu terjadi di tahun 2016 ya, dengan vonis 20 tahun penjara kepada pelakunya, yaitu Jessica Wongso. Setelah 20 tahun berlalu, ternyata Jessica ini tetap tidak mengakui bahwa dirinya telah membunuh. Wah, nah di film Netflix ini yang tayang perdana di 28 September lalu membuat semuanya menjadi heboh, karena di sini ditemukan hal-hal yang memang sangat mengejutkan sekali ya. Jadi sepertinya kasus ini nih benar-benar membuat Jessica menjadi kasihan ya. Jadi seluruh warga masyarakat Indonesia ini merasa kasihan kepada si Jessica Wongso ini ya, karena seperti tidak terbukti sebagai pembunuh. Kok bisa? Yuk kita langsung lihat saja video dan pernyataan-pernyataan berikut ini, mengapa masyarakat Indonesia sangat mendukung Jessica Wongso setelah menonton film di Netflix. Cek dong. Setelah hari kematian Mirna, mimpi buruk saya dan keluarga saya dimulai. Sejak di rumah duka, saya sudah dituduh menaruh sesuatu di kopinya Mirna. Lalu polisi tanpa seragam dan identitas mulai berdatangan ke rumah dan memaksakan kehendak mereka. Bahkan sampai berselisih dengan saudara saya dan juga membuat tetangga sekitar terganggu. Wartawan mulai datang ke rumah dan akhirnya saya terpaksa tampil di media dan dicemooh. Setelah itu, saya ditangkap di hotel di mana saya dituduh lagi mencoba untuk kabur. Padahal waktu itu kami hanya mencari ketenangan dan kenyamanan yang tidak bisa didapatkan di rumah lagi. Untuk keluar membeli makanan saja sulit. Pernyataan dari Jessica yang katanya dia ini tidak tengin di selnya oleh seorang polisi gitu, agar dia ini mengaku ya, tapi tetap Jessica ini tetap tidak mau mengaku gitu ya guys. Kita langsung dengarkan saja bagaimana pernyataan dari pengacara Jessica ketika sianida itu tidak terbukti ada di dalam tubuh Mirna. Oh, Tidak terbukti. Ya. Yang dipersoalkan selama ini tidak adalah terbukti. hanya soal ada sianida di dalam gelas. Tetapi sianida di dalam tubuh korban tidak pernah terbukti ada. Ya. Nah Om, tapi kan ada yang mengatakan bahwa sianida di dalam gelasnya itu juga kadarnya kecil. Ya. Tapi ada yang masukin sianida menurut Om? Ada dugaan. Ada dugaan. Ada dugaan. Jadi begini ya, mungkin supaya jelas saya coba urut dulu supaya kita dapat titik sentral atau clue untuk bisa mengusut kasus ini. Kalau kita tonton di Netflix dan juga pernyataan daripada bapaknya Mirna, sebenarnya kan sudah 3 hari mayat ini, mayat Mirna, dan sudah mau dikubur. Tiba-tiba Krishnamurti, Direktur Umum pada waktu itu oleh di Polda, Krishnamurti datang. Dia mengatakan, saya lihat di Netflix, anakmu itu mati diracun. Nah, anakmu ini mati diracun. Padahal dia belum pernah diotopsi, belum pernah diambil sampel. Pertanyaan saya, dari mana dasarnya, dan apa alasannya, dan apa sebabnya? Maka polisi tidak akan bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan. No Ya, otopsi, betul. no crime, dia bilang. Akhirnya Solihin mengatakan, ya udah otopsi saja. Ya. Ini sebenarnya titik sentral yang harus diusut menurut saya, karena ini permulaannya.
Tapi kan berhak untuk polisi mengatakan bahwa ada kemungkinan ini diracun dan minta diotopsi, boleh dong? Anakmu diracun, dia udah konklusi loh. Mestinya kan dia bilang, Pak Edi, Ada kemungkinan. siapa tahu ini ada racun atau ada kemungkinan diracun, mari kita otopsi. Iya. Tapi bukan anakmu diracun, bukan. Jadi sudah ada keputusan konklusi yang mendahului sebelum dilakukan tindakan-tindakan ini. Ini analisis saya. Ya. Ya. Nah kemudian setelah dinyatakan, oke saya silakan untuk diotopsi. Ternyata tidak diotopsi. Nah, pertanyaannya kenapa tidak diotopsi? Di persidangan kami tanya Dokter Slamet. Dokter Slamet itu adalah orang yang melakukan pemeriksaan terhadap mayat. Kami tanya, saudara dokter ahli, ini mayatnya Mirna diotopsi? Tidak, dia bilang. Oke, dia tegas dalam sidang, boleh tidak di film-filmnya? Tidak. Lantas saya tanya, kenapa saudara tidak otopsi? Itu permintaan polisi. You see? Ini permintaan polisi. Nah, di berkas saya ada surat permohonan otopsi dari polisi ditujukan kepada rumah sakit. Ini sangat mengejutkan sekali ya guys. Kalau memang Jessica terbukti bersalah, oke ya, dipenjara selama 20 tahun. Tapi kalau memang ternyata dia ini tidak bersalah, wah alangkah zulimnya ya, menghukum seseorang yang tidak bersalah. Karena memang di dalam video yang ditampilkan pun tidak ada saat ketika dia ini menaruh racun atau siapa yang sedang menaruh racun gitu, itu tidak ada guys. Dan juga di dalam mayatnya Mirna ini tidak terdapat sianida. Wah, benar-benar hal ini sangat mengejutkan sekali. Kita lihat video yang berikut ini benar-benar lebih membuat kaget ya, karena beliau ini yang memeriksa mayat Mirna pertama kali dan memang ahlinya sianida. Yuk kita langsung lihat saja videonya. Kan forensik kan biasa kan kalau mau periksa ini kan saya tekan gini kan, tekan supaya lambungnya ketekan terus keluar hawa kan. Saya giniin, saya nggak nyium. Nggak nyium sama sekali. Saya nih ya, saya kan dosen sianida selama 30 tahun. saya di mahasiswa lagi otopsi. Saya masuk kamar otopsi sianida, terus saya bilang, atas dasar apa dokter berani ngomong dokter sianida? Cium. Karena baunya itu. Dokter pernah melihat sianida itu sendiri? Oh, saya penelitinya, saya yang neliti. Ampun bos. Saya yang neliti. Dokter yang menelitinya, berarti sianida pernah lihat orang mati selain Mirna yang di luar sana yang mati karena sianida juga pernah lihat secara langsung juga ya? Dan saya yang neliti juga orang Indonesia berapa persen tuh yang nggak bisa nyium. Ada 16% yang nggak bisa nyium. Berarti anak empunya sianida ya? Enggak, makanya kalau begitu kalau saya hafal luar kepala. Oke, pas ditekan cium nggak ada bau. Nggak ada bau, jadi saya yakin itu bukan sianida. Oke, dokter lapor nggak? Apa? Ke penyidik atau kemana gitu? Gara-gara itu saya dipanggil sama polisi di BAP. Semua di BAP itu, orang kamar jenazah di BAP. Kan mestinya kan untuk menguatkan itu dipanggil saya. Nah sekarang gini ya, orang kematian, orang mati. Yang ahlinya siapa sih? Dokter kan? Iya. Nah jadi kesaksian dokter mestinya utama, karena itu namanya saintifik kan. Yang mati nih orang, ya mesti diomongnya orang yang melakukan pemeriksaan dong. Iya. Si dokter selamat tuh di BAP. Nah saya tuh juga masih di BAP sebagai orang pertama kali yang memeriksa ngelihat jenazah dari itu. Saya nggak dipanggil. Nah ceritanya itu kasusnya dipegang sama Pak Oto. Berkas gini, dia baca itu satu-satu. Si Pak Oto kan bukannya tipe pengacara yang ada gitu, dia serahkan anak buahnya. Enggak, dia baca, pergi ke satu tempat, dia baca satu persatu. Ini kok nggak dihadirkan? Cari orang ini. Saya dicari, dihubungin sama Pak Oto. Sebenarnya dokter saya udah baca, tapi sebenarnya yang dokter terbuka apa gitu? Loh, kalau gitu dia nggak salah dong. Itu dia ngomong. Itu dia nggak salah dong. Dia bukan sianida. Bukan yakin, saya sangat yakin karena saya itu bisa nyium sianida. Saya bilang, saya yakin ini bukan sianida. Dan satu lagi ada dogma di forensik. Kalau ada orang mati tidak wajar, kalau nggak diotopsi tidak ada sebab mati. Kalau tidak diotopsi tidak ada sebab mati. Iya, karena tidak kemungkinan semua. Iya, semua mungkin. Kalau dia tidak semuanya mungkin, berarti tidak ada tersangka. Nah, makanya Pak Oto yakin, ini pasti nggak ini, karena tanda-tanda dari luar nggak ada, di dalam pun nggak ada. Nah, masalahnya kemudian gini, dokter Slamet kan dipanggil ke pengadilan. Oke. Yang dia panggil temuan dia di pengadilan itu ternyata nggak cocok sama sianida. Isinya
di dalam lambung darahnya hitam. Itu di dalam lambung tuh ada tukak lambung, ulkus. Jadi ada borok itu luka. Dan tahu nggak? Luka itu diambil dia sebagai dokter forensik kan diambil diperiksa PA. Ketemu sel radang bulat. Sel radang bulat. Apa itu? Itu monosit. Kan kalau kita tahu kalau ada luka baru, lukanya itu baru akibat misalnya bahan kimia atau apa, luka baru itu yang ada tuh sel PMN, polimorfonuklear. Jadi sel limfosit itu sel leukosit, sel darah putih yang bentuknya aneh-aneh, macam-macam. Tapi kalau dia udah lama prosesnya, udah berbulan-bulan, udah kronis, dia jadi sel radangnya bulat-bulat semua, limfosit atau monosit. Berarti makronis. Itu artinya makronis, dan itu adalah perdarahan lambung. Tapi temuannya nggak cocok dengan cyanida kan? Tidak Tadi kan cocok saya dengan bilang, cyanida. ya udah begitu. Itu yang terjadi. Tapi kemudian pada waktu menjatuhkan vonis, itu gini. Yaitu Pernyataan dokter tadi makin jelas ya guys. Jadi bahwa memang tidak ditemukan cyanida ya, dan mayatnya itu pun tidak dilakukan otopsi, hanya diambil sampel lambungnya saja. Waduh, bagaimana ini sudah terlanjur dihukum? Gimana kalau memang Jessica Wongso bukan pembunuhnya? Tentunya sangat kasihan sekali dan sangat miris sekali ya hukum di negeri ini. Semoga bisa memberikan benar-benar yang keadilan ya, bukan hukum yang dibuat-buat ya guys. Seperti ini kan mengorbankan seseorang gitu ya, seorang wanita divonis 20 tahun penjara, tetapi jika benar-benar dia ini tidak bersalah, bagaimana? Tadi tidak ditemukan cyanida, yang ditemukan di lambung itu karena mah kronis. Ya pastilah ya, mah kronis kena kopi bisa berakibat fatal ya guys. Semoga kasus ini bisa terungkap kebenarannya yang sebenar-benarnya dan yang seadil-adilnya. Semoga segera terungkap. Jadi ini saja guys video dari saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menemani hari teman-teman di rumah kali ini. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.